Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Alam Luar Official yang selama ini kita tenggelam beberapa minggu. Kita tenggelam, tidak explore ya karena keadaan kita lagi sibuk. Jadi malam ini kita explore karena kita mumpung ada waktu. Kita coba untuk menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman kami ya. Kenapa saya nggak pakai masker? Nggak apa-apa, biar bisa merokok ya. Biar semua teman-teman juga tahu aslinya Ki Alam gimana. Nah, oke, mudah-mudahan di malam ini kita mengedukasi masalah pokok pembahasannya itu tentang kerasukan sama apa tadi tuh pertanyaan indigo penerawangan. Oke, jadi yang mana dulu yang mau ditanyakan? Pertanyaannya bagaimana, Kak Agus? Ya, yang dipertanyakan itu kemarin juga dari teman itu yang kerasukan itu misalkan, tapi ini menyangkut konten-konten juga, konten-konten yang lain. Banyak pertanyaannya itu gini, itu jadi nanya ke saya kan, saya juga kurang paham kan itu, soalnya konten yang lain juga. Yang kerasukan itu real apa enggak katanya gitu Ki? Real atau enggak? Iya. Menurut saya pribadi mungkin berdasarkan pengetahuan saya dan pengalaman saya di bidang spiritual dan supernatural ya. Menurut pribadi dan pengalaman saya ada beberapa faktor itu tentang kerasukan. Yang pertama itu bisa dikatakan abriasi. Abriasi itu dia tuh masuk oleh pikiran atau sugestinya sendiri ya. Bisa terjadi dari dia itu punya kesedihan yang tidak bisa diluapkan, sampai dia, kalau bahasa Sunda itu nafsu kapegung. Jadi dia udah unek-unek nggak tertahan, dia keluar seperti orang kerasukan. Jadi udah nggak tahan, emosionalnya terbendung gitu lah. Itu dan tersugesti sama pikiran dan keyakinannya sendiri. Berarti itu bukan real kerasukan kan? Bukan. Berarti itu dari pikiran, mindset, psikologisnya dia. Psikologis. Terus ada juga yang kedua, dia itu melihat sesuatu ya. Itu pernah juga dialamin ada saudara saya sendiri. Dia melihat sesuatu, dia teriak-teriak nggak terkontrol, jerit-jerit, dan akhirnya dikira orang yang melihat itu bahwa dia itu kerasukan, kesurupan. Ternyata setelah beliau tenang, kita tanya baik-baik, ternyata dia tidak kerasukan. Jadi dia melihat, tidak sengaja melihat sosok yang menakuti dia, sampai dia teriak-teriak ketakutan dan tidak terkontrol. Gitu. Dan yang ketiga itu memang ada juga itu pengalaman, tapi untuk zaman sekarang itu jarang ya saya ngelihat yang betul kerasukan asli gitu. Iya, betul. Itu jarang. Mungkin ada 1-2, itu pun saya jarang nemuin ya. Tentang kerasukan yang betul gitu. Dan itu kalau yang kerasukan betul itu ketika kita pegang itu ini tuh keras. Keras seperti tembok. Karena bukan berarti makhluk jin itu masuk ya ke tubuh kita, tapi dia itu di luar tubuh kita, merangkul. Makanya begitu kita pegang itu kayak ada sentuhan lain gitu. Benar. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau ditanya kita apakah dia itu sadar atau tidak, sadar. Dia sadar, cuman dia tidak terkendali ya. Tubuhnya berarti tidak terkontrol sama diri dia sendiri gitu. Tidak terkontrol sama dirinya sendiri dan sama fisiknya dia sendiri gitu. Karena sesungguhnya manusia itu sulit untuk kerasukan ya, untuk masuk jin itu masuk ke tubuh manusia itu nggak gampang mungkin ya. Karena Allah menciptakan manusia itu pasti dengan perisai yang kuat. Apalagi kalau kita sering ibadah atau berzikir, insya Allah kita ini dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif ya. Gitu.
Ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya itu tentang masalah indigo. Oke, saya jawab. Mungkin ini mohon maaf untuk teman-teman apabila ada yang tersinggung ataupun apapun itu, karena ini berdasarkan ilmu pengetahuan saya yang saya pelajari selama ini dan pengalaman saya selama ini. Mungkin dari awal saya bilang aja walau alam bisawab ya, karena kebenaran itu walau alam. Karena yang selama ini saya temuin orang-orang yang saya temuin yang pertama mengakunya beliau itu indigo dari kecil, dia udah bisa menerawang ataupun melihat sosok-sosok hal goib yang tidak kelihatan. Karena jiwa saya terlalu penasaran, ini orang betul atau tidak atau sekedar halusinasi atau delusi ya. Delusi itu mungkin tingkat halusinasi yang dia yakini sampai dia itu meyakini bahwa dia itu bisa gitu. Mudah saja sih. Ini pengalaman saya selalu mengetes orang-orang indigo yang bahwasanya dia bisa menerawang, ataupun orang-orang paranormal ya, seorang dukun paranormal yang pernah saya temuin itu ternyata semuanya banyak delusi ya, halusinasi. Karena begitu saya tes, ada satu paranormal, yaitu beliau melakukan pengobatan alternatif. Oke, saya senggol nggak apa-apa, karena ini demi kebenaran ya. Ini untuk contoh aja. Saya tanya waktu itu, Akang membuka pengobatan, pengobatan paranormal lah istilahnya. Lalu Akang secara apa? Saya tanya secara apa Akang melakukan obatnya? Tahu cara ini obatnya ini obatnya ini gitu kan ya. Tahu dari mana? Karena beliau menjawab yang membuat saya menarik. Jawaban beliau itu adalah saya obatnya di Terawang. Nah itu membuat saya lebih tertarik, ya kan? Wah, di Terawang nih, pikir saya nih, obatnya bisa di Terawang. Apakah dengan istikharah atau apa? Saya tanya, apakah itu obatnya dapat dari mana? Dari penerawangan saya. Jadi tiap orang beda-beda katanya obatnya itu. Itu semakin lama saya ngobrol semakin tertarik dong buat saya gitu. Karena selama ini ada yang seperti itu, beliau yang katanya cari obatnya itu dengan menerawang. Boleh dong saya tes penerawangannya kalau itu memang betul. Kalau tidak betul, saya minta ya jangan diteruskan lah, karena itu takutnya mencelakakan si pasien mencelakakan si pasien. Kita cari pengobatan yang jelas-jelas saja ya, kita ke dokter, ke rumah sakit, kita cek lab ya kan, kita cari yang jelas-jelas saja lah. Benar gitu. Jangan langsung ke alternatif, karena alternatif itu kalau namanya alternatif ya. Tapi kan alternatifnya itu beda-beda. Beda-beda. Yang ada yang bernamakan mungkin itu orang pintar gitu kan alternatifnya. Berarti yang tadi yang pernah Aki alami itu yang tanda kutip itu orang pintar mungkin ya. Orang pintar, tapi saya tidak menyinggol semua ya. Tidak menyinggol semua, tidak saya pukul rata bahwa orang pintar itu seperti itu, tidak ya. Bahwa alternatif itu enggak juga ya, enggak seperti itu. Cuman yang membuat saya tertarik itu karena beliau mengatakan obatnya itu di Terawang. Berarti bukan atas dasar pengetahuan dia kan. Wajib dong saya tes ketika dia mau menerawang. Saya buat teman-teman semua, ini caranya gampang kalau ngetes seperti itu. Ada orang yang biasanya suka meramal Oke, kita deketin sedikit biar nggak terlalu kejauhan suaranya. Ada orang yang bisa meramal untuk masa depan, itu mustahil menurut saya, karena yang tahu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan kiamat itu, nggak tahu kan? Apalagi kita gitu kan. Nah, kita tes aja. Kalau misalnya ada yang teman-teman yang diramal sama orang tersebut, katanya dia bisa menerawang atau indigo
ini kita tes, kita bawa ballpoint Iya. ataupun spidol, kita tulis di kertas, jangan ketahuan sama dia. Iya. Kita tulis, suruh dia terawang, saya nulis apa gitu kan. Coba Akang baca Iya. apa yang saya tulis. Kalau dia bisa dalam 3 kali kita nulis dia tahu, Iya. oke, itu mungkin betul ya. Iya. Tapi yang selama ini yang saya alamin itu semuanya gagal semua, beralasan semua, beralasan tuh, oh ini saya harus ritual dulu, bahkan saya sampai nunggu, oke, ritual dulu saya tunggu. Yang kedua, oh saya harus istikharah dulu, boleh saya Iya. istikharah dulu kan, boleh saya tunggu tuh istikharahnya gitu kan. Iya. Karena untuk apa? Kita untuk menjaga supaya tidak ada fitnah. Nah, kan nanti ujung-ujungnya, wah ini ada santet nih, ada guna-guna nih. Sedangkan dia tidak bisa membuktikan. Iya. Kebanyakan kan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan kita juga bisa. Iya, benar. Oh iya, betul ada santet gitu kan. Kita tes aja penerawangan ini, dia tahu dari mana ada santet kan, gitu. Kita tes aja penerawangannya, kita tulis gitu, kecil menurut saya kalau untuk kayak gitu. Iya. Nggak usah jauh-jauh kita menerawang si pelaku, kita tes hal kecil aja dulu, itu dia bisa nggak gitu kan. Kalau dia nggak bisa, kita jangan percaya. Ya berarti pengetesannya yang kayak tadi Iya, kan. iya, pengetesannya seperti itu. Terus katanya dia bisa melihat sosok-sosok gaib. Iya. Itu juga sama, kita tes aja. Dia suruh makhluk gaib itu di belakang kita nulis. Iya. Coba suruh bacain sama si makhluk gaib itu. Iya. Coba sampaikan ke dia, kan Iya. mudah. Kalau misalkan dia punya, Iya, meskipun katanya dia bisa melihat atau sering berkomunikasi dengan makhluk gaib. Gaib. Kalau ternyata dia beralasan, ya jelas itu cuma halusinasi ya, Iya. atau delusi. Iya. Itu kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita sakit, kita cari yang jelas-jelas dulu lah, gitu. Iya. Jadi kalau Jangan dulu ya misalkan tanya-tanya tapi nggak ada bukti misalkan kan Iya. gitu. Kita misalkan dia ngomong harus dengan faktanya kan, buktinya Iya. gimana gitu. iya, jangan sampai kita menyebarkan suatu fitnah ya. Itu sih, saya tidak memukul rata semua spiritual atau paranormal ataupun pengobatan alternatif seperti itu, enggak ya, enggak. Mungkin ada sebagian yang betul. Saya percaya kalau adanya seperti itu, cuman kebanyakan ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi yang seperti itu sih salah satunya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Berarti yang tadi Aki ceritain itu berdasarkan yang Aki alami sendiri Iya. kan gitu. Pengetahuan saya, karena saya juga waktu itu sangat penasaran di bidang metafisik. Saya penasaran, saya dalami, dan saya juga memakai akal ya. Kita memakai logika juga, dan saya selalu pengen coba. Iya benar. Gitu. Makanya dari pengalaman saya itu memang sangat berharga ya. Jadi saya tahu hal-hal seperti itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya jangan sampai kan lebih banyak lagi orang yang kena tipu maksudnya gitu kan. Iya. Bahkan kan zaman sekarang tuh paranormal ada yang mengkombinasi itu contoh ya, buat teman-teman semua, kita datang ke suatu kiai ya, Iya. karena saya pernah lihat sendiri ya, itu pengalaman saya. Kiai itu melakukan mediasi Iya. ke dirinya sendiri untuk menjawab pertanyaan si pasien. Menurut saya harusnya kuat dong ini namanya kiai itu. Iya. Tidak ada kerasukan. Bagaimana dia mengasih solusi untuk si pasien itu, sedangkan beliau aja kerasukan. Iya. Benar. Iya, itu. Karena menurut saya itu makhluk-makhluk tersebut itu bisa masuk tuh kepada orang-orang yang itu ini sangat sensitif ya untuk dibahas. Mungkin yang lemah imannya, dan ada juga memang ada sih orang yang bisa melakukan mediasi seperti itu, terkecuali dia itu sudah menguasai dalam bidangnya gitu kan. Dia bisa mengkontrol cara dia memasukkan atau itu. Nah itu kita juga tes nggak apa-apa sih gitu. Bagaimana kita tes kebenaran itu apa namanya, abrasi bukan atau kerasukan betulan, itu tadi kita pegang, kita sentuh dia,
ini dalam kulit kita ini seperti ditekannya itu seperti tembok, nah. Keras berarti Ki. Keras, iya, gitu. Mungkin nggak semua ya, selama ini yang saya temuin seperti itu, tapi ada yang betulnya ada, saya percaya ada yang betulnya, gitu. Itulah penjelasan ya, penjelasan malam ini, itu penjelasan dari saya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi selama ini. Jadi ini bukan menyangkut ke misalkan ke paranormal atau spiritual yang lain gitu kan. Mohon maaf, ini cerita tentang pengalaman dan pengetahuan sendiri kan gitu. Iya. Nggak ada niat sedikit pun buat yalah nyenggol apalagi. Iya. Gituan lah. Kita bukan buat cari saingan gimana ya. Ada juga ya pengobatan alternatif seperti dia melakukan sebuah trik untuk mensugesti si pasien itu ada di daerah barat dari Ya. sini, dari Ya. sini barat. Dia mengoperasi suatu benjolan di kelenjar di leher ya. Iya. Akhirnya saya lihat ya, saya pribadi melihat wah ternyata ini trik gitu kan. Iya. Dia pakai silet, Iya. dia sabit tuh, ini Iya. keluar daging, Iya. iya kan, keluar daging. Tapi itu menurut saya triknya. Awalnya saya, waduh ini trik nih, bahaya nih gitu Iya. kan. Dilihat di sini tetap ada benjolannya, Iya. mengecil. Kenapa dia mengecil? Nanti saya jelaskan. Setelah dia melakukan pengobatan itu, mensugesti si pasien itu, dia kasih obat kan. Iya. Setelah pulang ini kempes. Iya. Oke, saya nggak senggol itu. Iya. Saya nggak akan senggol orang-orang seperti itu, meskipun dia melakukan seperti itu. Iya. Karena kenapa? Dia mensugesti bahwa pasien itu supaya lebih bersemangat, percaya sama dirinya sendiri bahwa saya bakal sembuh nih. Iya, iya benar. Tergantung kan, ada pasien yang sudah putus asa. Iya, benar. Waduh, saya putus asa nih, saya nggak akan sembuh nih, harus dioperasi nih. Saya nggak akan senggol kalau seperti itu. Tapi kalau pasien itu makin parah, yang kayak tadi di Terawang nih, dia tertarik dong. Iya. Itu kebenarannya, takutnya dia itu salah kasih obat, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya dia malah praktek, dia sendiri yang akan rugi. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Gitu. Karena itu kan nggak bersifat seperti misalkan keilmuan ilmu kesehatan dia kan, itu Iya. cuma penerawangan. Penerawangan yang Iya. belum tentu jelas Iya, kebenarannya. belum tentu. Makanya waktu mau saya tes itu dia beralasan, nggak bisa sekarang, nggak bisa dadakan, saya harus fokus. Saya tunggu ke fokusnya kapan gitu, saya tunggu dan nggak ada jawaban sampai sekarang pun, gitu kan. Oh gitu. Gitu. Itu yang tadi Ki, kalau misalkan seperti benjolan mengecil itu kenapa? Itu dari obat. Oh dari obat. Dari obat, dia melakukan trik karena dia udah tahu bakal mengecil, karena mungkin dia tahu juga dalam hal medis ya. Iya. Oh ini mungkin bisa nih Iya. sembuh nih dengan cara ini. Iya. Saya lihat obatnya, ternyata obatnya Bepom ya, bukan Iya. obat sembarangan. Iya. Ternyata betul mengecil. Saya tanya si pasien itu, gimana sekarang Bu? Gini ya, oh ya alhamdulillah sekarang udah sembuh. Iya. Nggak senggol dong saya, Iya. gitu kan. Saya tanya ke si pasien itu benar nggak Bu? Itu ngerasa sakit nggak? Kalau kata si pasien ini, jawabannya menarik juga. Kalau saya nggak peduli dia mau pakai trik ataupun teknik apapun, yang penting saya sembuh. Betul. Iya benar. Iya kan, makanya nggak saya senggol. Tapi kalau misalnya dalam bentuk pembohongan, pembodohan, pasti saya senggol itu. Saya pasti minta pembuktian, oke, gitu kan. Iya benar. Makanya mungkin itu penjelasan saya dan pengalaman saya dan pengetahuan saya buat teman-teman untuk ambil hikmahnya aja. Yang menurut teman-teman ini ada baiknya, ambil aja. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf apabila ada kata yang salah saya ucapkan ya. Iya. Karena saya berdasarkan Pengalaman. pengalaman hidup saya seperti itu. Iya benar. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi cukup sekian aja dulu Boleh. podcast tentang pertanyaan juga itu dari teman-teman semua, mungkin ada juga kan yang seperti itulah. Mhm. Ya takutnya kita juga jangan sampai terkena misalkan dampaknya dari apa itu tadi, yang hal yang tidak diinginkan lah. Iya. Gitu. Mhm. Oke, kalau gitu kita kelas dulu ya Ki ya. Untuk video kali ini
kita akhiri. Buat teman-teman semuanya dimanapun, sebelumnya saya mohon maaf bersama Agi juga, soalnya takutnya jadi ada apa ya, mungkin pro dan kontra. Ya, pro dan kontra itu karena ini bukan mau menyalahkan misalkan pihak atau manapun gitu kan, menjatuhkan enggak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Sekali lagi kami mohon maaf gitu. Oke, sahabat Alhamdulillah dimanapun berada, demikian video kami buat untuk edukasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami, dukung terus Alhamdulillah Official. Terima kasih, semoga teman-teman semua sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.